Shalom, selamat berjumpa kembali di acara Rumah Pengharapan dan Kesehatan. Saya Pendeta Samuel Simorangkir dari kantor Uni Indonesia Kawasan Barat, Jakarta, hadir di studio bersama kami, Saudara Iwan Setiawan. Shalom pemirsa. Dan yang istimewa adalah bersama kita dan sebagai pembicara utama adalah hamba Tuhan, Pendeta Dr. Edison Panjaitan, Direktur Kependetaan Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom. Puji Tuhan. Bukan kebetulan kita bertemu dalam siaran ini. Saya percaya adalah maksud Tuhan agar pemirsa dan kita semua mendapat berkat melalui firman-Nya. Dia mau agar saudara dan saya boleh berbahagia, memiliki pengharapan. Dan bukan itu saja, setiap rumah dan gereja Tuhan harapkan agar dapat menjadi pusat pengharapan dan kesehatan. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita undang Roh Kudus untuk memimpin pertemuan kita ini. Saya undang Wawan untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita doa. Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, mulialah Engkau Bapa, Raja segala Raja Bapa. Bapa, pada saat ini kami hendak membagikan Bapa mengenai tips-tips kesehatan, dan sekiranya ini boleh menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkan Bapa. Bapa, sekiranya semua doa-doa dan mohon ini boleh kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pemirsa, untuk menjadi pusat pengharapan dan kesehatan, kita harus menyadari bahwasanya sumber pengharapan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Lagu tema kita terdapat dalam lagu Sion nomor 129, Sedap Harap pada Yesus. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Sedap harap pada Yesus dan percaya firman-Nya, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Aku girang dan berharap pada Engkau ya Yesus. Engkau sahabat yang tetap serta aku selamanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Haleluya. Baiklah, Pak Pendeta Panjaitan, silahkan firman Tuhan disampaikan. Kami siap untuk mendengarkan. Kami mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar, baik yang ada di tanah air maupun di berbagai pelosok dunia ini. Pelajaran yang kita akan bahas pada saat ini adalah olahraga. Suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Saya ingin menceritakan satu pengalaman daripada seorang wanita. Namanya adalah Hulda. Hulda dari sejak kecil tidak suka bergerak badan. Dan dia suka makan. Dan makannya pun tidak tanggung-tanggung. Ya. Tidak heran tubuhnya jadi cepat gemuk. Bahkan saudaranya laki-laki pernah mengejek dia. Ya. Bahwa pada satu saat
dia punya tinggi dengan lebar tubuhnya akan sama, ya. Jadi dia menjadi bahan tertawaan, ya. Tetapi dia juga merasa tersinggung. Dia bertekad dalam hati, saya harus rubah pola hidup saya ini, ya. Saya mau olahraga. Jadi Nona Hulda, dia mulai olahraga, ya. Tetapi entah apa yang terjadi, dia berhenti olahraga, ya. Dan waktu masuk dia di perguruan tinggi, ya. Kebetulan dia bekerja di kamar makan, ya, di sana. Dan banyak makanan. Dan oleh karena itu dia punya tubuh yang sempat sudah jadi ramping, sekarang mulai gemuk kembali, ya. Bahkan sempat menderita penyakit TBC, ya, radang paru-paru. Dan ini dinasihati oleh dokter, kalau dia tidak berolahraga, maka penyakitnya ini dapat membahayakan nyawanya. Ya. Jadi oleh karena itu, maka Hulda bertekad dia akan olahraga. Ya. Kemudian dia menikah dengan seorang pria yang dia cintai, ya, dan menjadi Nyonya Crooks. Jadi nama lengkapnya Hulda Crooks. Ya. Dia cukup bahagia dalam rumah tangga. Dia juga olahraga dengan suaminya. Ya. Dan dalam kehidupan mereka selama berpuluh tahun, mereka dipenuhi oleh sukacita dalam rumah tangga. Tetapi sayang sekali, pada waktu Hulda berumur 60 tahun, suaminya meninggal dunia. Seorang pengusaha, seorang yang sangat dicintai oleh Hulda, telah meninggalkan dia dan anak-anaknya. Dan ini menyebabkan suatu duka cita yang sangat berat bagi Hulda. Dia akhirnya mengalami, kita sebut, masa depresi yang cukup lama. 10 tahun. Dan dia sering sakit-sakitan, sering keluar masuk rumah sakit, ya. Dan waktu dia berumur 70 tahun, dia bilang, wah, kalau begini cara hidup saya akan cepat meninggal ini, ya. Harta akan habis hanya untuk pengobatan. Maka dia bertekad, saya harus kembali olahraga. Dan olahraga yang dia pilih adalah berjalan kaki. Ya. Mula-mula dia berjalan kaki 1 kilometer setiap hari, kemudian besoknya dia coba kalau boleh 2 kilo. Tiap hari semakin jauh dia jalan kaki. Ya. Dia mulai merasa keringat, badannya mulai rasa segar setelah mandi, ya. Dan semangatnya semakin tinggi untuk hidup, ya. Makin lama makin jauh dia berjalan kaki, ya. 10 kilo, 20 kilo, 30 kilometer, ya. Bayangkan seorang nenek umur 70 tahun mau jalan kaki. Inilah tekad yang sangat penting yang dimiliki oleh Hulda Crooks ini, ya. Dia mulai mendaki gunung bahkan, ya. Makin lama makin tinggi, bukan hanya bukit-bukit tapi gunung yang tinggi, ya. Dia mulai jalani. Bahkan dia mulai mendaki gunung-gunung yang tinggi di Amerika Serikat. Dikatakan menurut kesaksiannya, dia telah mendaki 23 gunung-gunung yang di 48 negara bahagian Amerika Serikat. Bahkan salah satu gunung yang tertinggi yang pernah dia capai adalah Gunung Whitney, ya. Di mana gunung ini ditutupi oleh salju, ya. Ketinggian daripada gunung ini kurang lebih 5.000 meter di atas permukaan laut. Oleh seorang nenek yang mempunyai tekad seperti baja, tidak mau menyerah, ya. Dan dia semakin ceria, semakin sehat tubuhnya, ya.
Ini yang dialami, ya. Dan ini memberi dorongan dan semangat kepada banyak orang-orang muda, ya. Bahkan orang-orang yang dewasa pun. Oleh karena dia berhasil mendaki gunung Whitney ini beberapa kali, bukan hanya satu kali, ya. Maka Kongres Amerika Serikat memberi satu medali penghargaan kepada nenek tua yang bernama Hulda Crooks ini. Wah, hebat. Dan ini disaksikan di atas puncak gunung Whitney oleh salah seorang senator Amerika. Dan ini ditayangkan melalui televisi ke seluruh Amerika Serikat, bahkan kepada negara-negara yang lain di dunia. Dan anggota Kongres ini bernama Jerry Lewis, ya. Mereka bergambar bersama-sama di daerah sekitar gunung Whitney. Dia juga menggunakan sepeda, saudara-saudara. Dan yang lain, nenek-nenek yang lain mulai ikuti jejaknya, ya. Ada yang naik sepeda. Bahkan ada nenek di sini berumur 90 tahun. Dia masih suka ngebut. Bayangkan itu, ya. Baru saja dia perpanjang dia punya SIM, ya. Di negara bagian California, ya. Jadi kalau nenek-nenek ini bisa nikmati hidup, ya. Saya tidak tahu apakah ada orang Indonesia umur 90 tahun masih punya SIM dan bawa mobil ngebut di jalan raya. Wow, Ya. hebat. Ini dia. Jadi ada sesuatu yang luar biasa bisa kita capai kalau kita mau berolahraga, ya. Karena manfaat olahraga ini begitu banyak, saudara-saudara. Saya hanya ingin sebutkan beberapa saja. Salah satu fungsi daripada olahraga ini adalah meningkatkan kekebalan tubuh kita. Melawan bakteri, virus, berbagai penyakit yang senantiasa kita hadapi siang dan malam, saudara-saudara. Ini penting. Karena kalau kita berolahraga, ya, maka tubuh kita akan menciptakan atau menghasilkan, yaitu pasukan-pasukan tentara yang akan membunuh bakteri-bakteri dalam tubuh kita. Termasuk sel-sel kanker yang dewasa ini banyak orang menderita dan bahkan mengambil nyawa mereka. Karena sel pembunuh alami ini sering masuk ke dalam sel tubuh kita yang sehat dan bisa terinfeksi oleh sel-sel kanker ini. Ya. Tapi kalau kita berolahraga, maka dengan demikian, saudara dan saudari, ya, itu sel-sel kanker itu akan dibunuh oleh sel-sel ataupun kita katakan sel-sel darah putih kita. Ya. Jadi dengan olahraga, kita akan meningkatkan sel atau aktivitas sel pembunuh alami. Menurut para ahli sampai 50%. Ya. Dan ini juga mempercepat penyerapan mineral dan menurunkan pembengkakan dalam tubuh yang mengalami luka-luka dan lain sebagainya. Ini juga mengatur kadar gula darah kita, sehingga ini dapat mencegah penyakit diabetes atau kita sebut penyakit gula, saudara-saudara. Ya. Dan Indonesia adalah negara nomor 5 tertinggi soal penyakit gula. Ini juga sangat memprihatinkan. Jadi kita sudah waktunya memperhatikan kesehatan tubuh kita ini, ya. Agar kita tidak menderita berbagai penyakit, terlebih diabetes. Karena diabetes ini akibatnya ini akan mempengaruhi organ-organ tubuh di dalam kita punya tubuh sendiri, ya. Kalau kita berolahraga, ini akan menurunkan risiko serangan jantung. Kita melihat banyak orang jadi korban akibat serangan jantung, stroke, ya, yang membuat seringkali mereka jadi tak berdaya, ya, jadi cacat seumur hidup, ya. Bahkan yang lain meninggal dunia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita memperhatikan pentingnya olahraga ini. Dengan adanya olahraga ini akan meningkatkan kolesterol yang baik dalam tubuh kita ini. Dan saat yang sama menurunkan lemak
darah yang disebut triglyceride. Ya. Karena ini adalah kolesterol yang buruk, yang berbahaya. Juga olahraga ini sangat menolong bagian tulang-tulang kita. Karena yang menahan semua bagian organ-organ tubuh ini adalah tulang-tulang kita, saudara-saudara. Ya. Dan kalau tulang ini tidak dijaga dengan baik, maka ini akan jadi kropos. Ya. Sendi-sendi kita akan terasa sakit. Apalagi kalau kita sudah mencapai umur 50 tahun ke atas. Ya. Tulang belakang kita, bahkan seringkali di sana, terjadi pergeseran daripada tulang belakang. Sehingga bisa menimbulkan kelumpuhan dalam diri kita. Ya. Jadi supaya ini tulang-tulang kita, mulai dari bagian kepala kita sampai kepada ujung kaki kita harus banyak bergerak. Ya. Karena Allah menciptakan manusia bukan untuk tenang-tenang dia duduk dan tidur-tiduran, tapi untuk bergerak. Untuk bergerak, saudara-saudara. Ya. Dan ini akan menambah energi dalam kehidupan kita. Kita akan jadi semangat, akan semakin positif ya, di dalam hidup ini. Ya. Cara berpikir kita akan lebih baik ya, daripada tanpa olahraga. Wajah kita akan lebih bersinar-sinar, saudara-saudara. Ya. Kita pun akan semangat di dalam makan setiap hari. Ya. Dan kalau kita makan, saudara-saudara, kalau kita berolahraga, maka sistem pencernaan kita akan berjalan dengan lancar. Ya. Semua akan berjalan secara otomatis. Karena pencipta kita telah atur sedemikian rupa. Semuanya itu begitu masuk di dalam mulut, itu jalan sendiri. Ya. Tidak ada yang diatur dengan manual itu. Ya. Karena kalau diatur dengan manual, celaka kita. Ya. Tuhan atur itu semuanya bisa berjalan otomatis. Ya. Asam lambung juga mulai diturunkan oleh pencipta melalui sistem dalam pencernaan kita ini. Ya. Sehingga dengan demikian, makanan itu dapat diserap ya, melalui usus kita ke dalam berbagai organ tubuh yang Tuhan telah ciptakan kita. Ya. Dan kalau ada tentu, dan sudah pasti ada tentu sampah-sampah yang harus dibuang dari dalam tubuh ini pun sudah diatur oleh Sang Pencipta. Dan ini akan berjalan dengan mulus, saudara-saudara. Ya. Di mana ini pada akhirnya sampah-sampah ini akan berakhir di toilet ya, kita masing-masing ya, di rumah. Nah inilah pentingnya olahraga. Ya. Jadi kalau kita sembelit dan lain-lain, mungkin kita kurang olahraga juga. Ya. Jadi supaya lancar kita, kalau boleh setiap pagi kita ke belakang, ya, ke toilet. Nah, ini adalah kebiasaan yang baik. Ya. Tetapi ada satu hal juga yang kita harus perhatikan. Ya. Betul kita butuh makan, tapi kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Betul. Masalahnya kalau kita hidup untuk makan, mulai repotlah kita. Ya. Kita melebihi daripada apa yang diperlukan oleh tubuh. Ya. Ada orang gelojo makan, saudara-saudara. Ya. Nah, ini sangat menyedihkan ya. Karena akibat dari gelojo makan ini, maka perutnya jadi kembung. Jadi besar, saudara-saudara ya. Dan semakin besar kita punya perut ini, saudara-saudara ya, semakin dekat kita ke liang kubur kita. Ini kenyataan, saudara-saudara. Jadi kalau saudara punya perut agak besar sekarang, nah ini amaran. Kurangi itu. Ya. Harus ramping. Karena kalau tidak, kita makin dekat ke liang kubur. Saya ingin tanya, siapa yang mau cepat-cepat masuk ke liang kuburnya? Saya rasa tidak ada di antara kita mau lakukan itu. Ya. Juga kita lihat, kalau kita berolahraga, ya, maka sel-sel otak kita akan begitu giat dalam bekerja. Ya. Tajam dalam berpikir. Karena melalui olahraga terbentuk sel-sel otak baru. Bahkan akan berlipat ganda. Ya. Sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Ya. Daya ingat kita akan lebih meningkat. Ya. Dan semua keputusan kita akan lebih baik. Ini oleh karena kita lakukan olahraga. Ya.
Kenapa orang lain sering jadi pelupa? Karena kurang olahraga. Ya. Dan kalau dia mencapai umur 70 tahun, ya, ini mulai lupa-lupa ingat ini. Ya. Dan seringkali sangat menyedihkan, mereka akhirnya kehilangan daya ingat. Ya. Kenapa? Karena kurang berolahraga. Jadi kalau saudara mau mempunyai daya ingat yang baik sampai umur 80-90 tahun, marilah kita berolahraga dalam hal ini. Ya. Jadi kalau mau hidup sampai umur 100 tahun, kita harus berolahraga. Karena saya belum tahu ada orang di atas dunia ini tidak berolahraga hidup 100 tahun. Ya. Seperti tidak ada yang saya tahu. Ya. Justru hidup mereka cukup singkat di atas dunia ini. Ya. Dan kalau kita berolahraga, hati kita akan penuh sukacita. Kita akan menyanyi, bersiul. Ya. Dan ini juga akan menambah umur kita jadi lebih panjang. Ini juga akan menolong keluarga semakin ceria, semakin bahagia. Apalagi kalau sama-sama berolahraga, bapak dan ibu dan anak-anak mereka. Ya. Ambil waktu, orang tua berolahraga dengan anak-anakmu. Ya. Mungkin pergi ke tepi pantai, mungkin pergi ke gunung, ya. Pergi ke sungai, ke lembah, kemana saja disukai. Silakan. Ya. Di dalam Alkitab ada cerita yang disampaikan di sana mengenai dua orang yang membangun rumah. Satu katanya membangun rumahnya di atas pasir. Dan yang satu membangun rumahnya di atas batu karang. Dia yang membangun rumahnya di atas pasir, waktu hujan dan angin tofan datang, dia rubuh, saudara. Tidak bisa bertahan. Tetapi dia yang telah membangun rumahnya di atas batu karang, walaupun datang angin tofan yang ganas, dia akan tahan berdiri. Walaupun rumah-rumah yang lain semuanya disapu rata oleh angin tofan. Demikian dalam kehidupan kita ini. Apabila kita giat berolahraga, orang lain mungkin sudah penyakitan. Banyak yang menderita penyakit, bahkan meninggal dunia. Saudara dan saya akan hidup terus umur panjang. Ya. Bahkan bisa mencapai umur 80, 90 tahun. Ya. Seperti pasangan yang kita lihat di sini. Suami istri mau naik sepeda sama-sama tiap hari. Ya. Dan kalau saya ada di Jakarta ini, saya bersama istri saya. Paling sedikit 30 menit kami harus jalan kaki. Ya. Jalan kaki. Ya. Justru jalan kaki adalah olahraga yang paling baik sebenarnya bagi mereka yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Ya. Itu paling baik. Karena kita tidak forsir anggota tubuh kita di dalam berolahraga. Jadi saya memberikan anjuran kepada kita semua. Khususnya bagi mereka yang berkeluarga, yang berumah tangga, yang mempunyai mungkin anak-anak. Saya anjurkan nomor 1, bahaslah pentingnya olahraga dalam rumah tangga. Amen. Ambillah keputusan. Kira-kira bagaimana supaya semua anggota keluarga terlibat dalam olahraga. Ya. Tanya kepada anak-anakmu. Saya yakin dan percaya mereka akan senang. Mereka mau ikut olahraga. Ya. Kemudian evaluasi kegiatan olahraga saudara dan saudari. Kira-kira apakah hasilnya memuaskan, memberikan hasil yang seimbang atau belum? Nah itu dievaluasi apakah per bulan, per kuartal, terserah kepada masing-masing keluarga. Tanyakan kepada masing-masing anggota keluarga, kira-kira jenis olahraga manakah yang cocok dan mau mereka nikmati dan mau lakukan dalam kehidupan mereka. Karena mungkin ada anggota keluarga, dia mau jalan kaki, silakan, ya, silakan, jalan kaki pagi-pagi, ya. Yang penting keringat, ini dia. Boleh jalan kaki, tapi kalau tidak keringat ini kurang maksimal, ya.
Tapi bagi mereka mungkin sulit karena ada hujan di luar mungkin dan lain-lain. Boleh olahraga melalui yang disebut ada alat mesin namanya treadmill. Ya, bagi mereka yang mampu membeli alat ini. Ini juga menolong. Karena sudah banyak orang yang tertolong olahraga melalui treadmill. Bagi mereka yang suka naik sepeda, silahkan naik sepeda. Ya. Ini enak ini, sambil melihat kiri kanan keadaan di sekitar. Ini juga akan mendatangkan keringat. Boleh digunakan. Bagi mereka yang suka berenang, silahkan berenang. Ini juga jenis olahraga yang menyehatkan. Nah, bagi bapak-bapak yang suka mencangkul, berladang, ya, di sawah, di kebun dan lain sebagainya, ini juga adalah olahraga, tapi harus rutin dilakukan. Ya. Jadi ini juga jenis olahraga. Yang penting kita cari keringat, ya. Cari keringat. Ya. Jadi ambillah keputusan. Mau olahraga 10 menit, mungkin sebagai pendahuluan, ambil kesepakatan. Bagi saudara dan saudari yang belum berumah tangga, ambillah keputusan secara pribadi. Ya. Nah, dianjurkan kalau boleh 30 menit minimum untuk olahraga. Ya. Karena 10-20 menit baru pemanasan itu. Ya. Bahkan yang lain, mereka mau lakukan itu 1 jam per hari. Nah, sesuaikanlah dengan kegiatan dan waktu yang saudara miliki. Ya. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kita semua, kalau mau umur panjang, mau hidup bahagia, silahkan lakukanlah olahraga di rumah tangga. Jangan lupa akan slogan kita. Hidup sehat. Hidup sehat. Bolehkah saudara dan saudari menjawab? Kalau saya katakan hidup sehat, umur panjang di situ. Kalau saya katakan hidup benar, saudara-saudari katakan hidup kekal. Boleh kita katakan itu sama-sama? Siap. Hidup sehat. Umur panjang. Hidup benar. Hidup kekal. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, orang muda, orang dewasa, nenek dan kakek di rumah. Amin. Haleluya. Berolahraga bisa menolong kita tidak cepat pikun, tidak cepat sakit, dan juga menolong rumah tangga kita berbahagia. Karena dengan olahraga, kita buat atur waktu berolahraga bersama dengan keluarga. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Panjaitan. Sama-sama. Saya percaya pemirsa sangat terberkati dengan pekabaran melalui siaran ini. Bagaimana Saudara Wawan? Kalau kita lihat tadi banyak sekali ya kegunaannya ya, olahraga ini ya. Bahkan apa namanya? Ini selain membakar kalori ya, bakar kalori kebanyakan, tapi kalau kita lihat nih kehidupan zaman sekarang nih Pak Pendeta, ini orang-orang pada kebanyakan bekerja di kantor, dan udah bekerja di kantor, makannya delivery lagi. Ini ya. Semua Makin tidak bergerak ya? Tidak bergerak. Iya, betul itu. Ya, betul. Ya. Penting. Ya. Penting berolahraga ya. Kalau nggak bisa jalan di luar, treadmill. Ya, treadmill. Bagus itu. Ya. Kita buat program di sini 2 hari berturut-turut, hampir nggak berolahraga kita ya. Padahal waktunya setengah jam ya Pak Pendeta. Minimum. Ya. Pemirsa, jika ada pertanyaan atau permohonan untuk didoakan, jangan segan-segan kirimkan SMS kepada kami dan pembicara kita siap untuk menjawabnya. Karena pelajaran ini sangat penting dan bayangkan Ibu Hilda Crooks tadi ya, memiliki umur yang panjang walaupun hidupnya dipenuhi dengan apa? Banyak persoalan ya, tapi dia punya kebulatan tekad dan panjang umur. Hilda Crooks meninggal umur 101 tahun. Wow, 101 tahun. Luar biasa. Ya, 101 tahun. Dia baru beristirahat diizinkan Tuhan. Pemirsa, pasti pencipta kita waktu menjadikan kita, dia punya rencana agar kita umur panjang. Nah, bagaimana kita berumur panjang? Sangat sederhana. Olahraga. Jalan kaki. Ya, jalan kaki. Nah, jadi kalau petani yang di daerah-daerah itu sudah termasuk olahraga dia ya. Kalau dia lakukan tiap hari. Tiap Nah, hari. tidak perlu lagi olahraga lain. Ya. Petani-petani dan lain sebagainya sepanjang hari kan. Iya. Iya.
Betul. biasa. Ya. Saya rasa tukang becak juga nggak perlu olahraga, karena dia mendayung tiap hari kan. Iya. Ini juga jadi nggak perlu lagi dia olahraga. Ya. Tapi jangan lupa olahraga dengan keluarga. Itu dia. Walaupun sudah berolahraga dengan memacul atau mendayung becak misalnya, tapi adalah baik. Tadi kan Pak Pendeta bilang harus dibuat rencana. Perencanaan. Itu dia. Itu dia. Dan evaluasi. Evaluasi. Wah, mulai sekarang kita harus buat ini. Iya. Saya rencanakan dan saya evaluasi. Dan perhatikan perut kita makin besar atau makin kecil. Nah, itulah. Ini dia, Pak. Saya bersyukur karena ada penghalang ini. Jadi kelihatan perut saya kecil. Tadi saya sangat tersentuh dengan pembicaraan pendeta. Ingat, makin besar perut, makin dekat ke kuburan. Iya, amin. Wah, Itu dia. maka kita diingatkan harus sebagai orang yang membangun rumah di batu, ya. Jangan membangun rumah di mana? Di atas pasir. Sudah dengar, tapi tidak mau melakukan, itu sama seperti membangun rumah di atas pasir. Iya. Tetapi kalau kita mau membangun rumah di atas batu, itu adalah firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita. Belum terlambat. Belum terlambat. Masih banyak kesempatan. Masih banyak kesempatan. Setelah acara ini, kumpulkan keluarga, buat rencana untuk berolahraga. Amin. Bagaimana Wawan? Nah, kalau kita lihat memang betul ya yang katakan tadi ya. Bahkan manusia pertama juga diciptakan untuk ini ya, mengurus taman. Iya, betul. Taklukkan bumi, ya. Betul. Taklukkan binatang, kuasai bumi. Itu Ya. dia. Iya. Pemirsa, saya percaya saudara punya pengalaman yang sama seperti saya. Setelah mendengarkan nasihat Tuhan ini agar kita berolahraga, kita mau berolahraga. Amin. Kita mau berubah. Tapi jangan lupa, perubahan itu tidak dapat dibuat sendiri. Perubahan itu hanya bisa kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhanlah yang akan menolong kita untuk mengubah hati kita. Iya. Nah pemirsa, renungkan nasihat-nasihat yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui hambanya Pendeta Panjaitan, dan sambil mendengarkan lagu pujian yang satu ini. Amin. Have you a heart that weary, turning a lot of care? Are you a soul that's seeking rest from the burden you bear? Do you know my Jesus? Do you know my friend? Have you heard? He loves you, and that He will abide till the end. Have you a heart that weary, turning a lot of care? Are you a soul that's seeking rest from the burden you
Pemirsa, setelah kita mendengarkan lagu pujian, kami mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kalimat doa sudah ada di layar kaca Anda dan kita akan bersama-sama memohon kepada Tuhan untuk meminta pertolongan agar pelajaran ini menjadi berkat bagi kita. Kita sama-sama berdoa Pak Pendeta. Mari silakan. Ya. Terima kasih ya Tuhan atas semua karunia hidup yang begitu indah. Engkau telah menciptakan kami dengan kemampuan untuk dapat berlari dan bermain, sehingga melalui olahraga Engkau telah menerima kesempatan setiap hari untuk menerima berkat-Mu yang melimpah. Apabila kami mengalami depresi atau gelisah, ingatkanlah kami akan obat-obat manjur yang Engkau telah sediakan secara alamiah. Berikanlah akal budi kepada kami, ya Tuhan, untuk membangun kehidupan kami di atas batu karang yang kokoh. Tolonglah kami mengembangkan suatu sikap yang kokoh dalam segala perkara yang memberi faedah bagi kesehatan tubuh, emosi, dan kesehatan kami. Kiranya Engkau terus menyatakan kehendak-Mu bagi hidup kami. Kami serahkan semuanya ini dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Pemirsa, saya percaya doa kita dijawab oleh Tuhan dan Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Dan Tuhan akan menjadikan kita sebagai umat yang berpengharapan. Dan sudah pasti, jangan lupa kelompok kecil atau kelompok peduli yang kita buat dengan membahas pelajaran ini tidak hanya berguna untuk pertumbuhan rohani kita, tetapi kita harus buat perencanaan bagaimana informasi ini berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Karena apa artinya kita hidup sehat sementara tetangga kita sakit-sakitan? Jangan-jangan penyakitnya akan pindah kepada kita. Nah, seandainya kita hidup sehat dan kita bagikan informasi ini kepada tetangga kita, maka lingkungan kita akan hidup sehat, tidak ada yang pikun, dan semua berumur panjang. Amin. Haleluya. Bagaimana kira-kira ada komitmen Wawan setelah buat ini mendapatkan informasi yang baik ini dari Tuhan? Jadi semakin diingatkan ya untuk semakin giat berolahraga. Iya. Jangan sampai bolos. Jangan sampai bolos. Haleluya. Pak Pendeta Panjaitan, ada lagi kira-kira yang mau ditambahkan? Saya rasa sudah cukup lah dulu itu. Iya. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya untuk menyaksikan acara ini, dan kami berharap saudara tetap menantikan dan merindukan program ini yang menolong Anda agar kita semua menjadi pusat pengharapan dan kesehatan. Baiklah, mari Pendeta Panjaitan tolong doakan kami, tolong doakan pemirsa agar pelajaran ini dapat terlaksana dengan baik, menjadi berkat, kepujian bagi nama Tuhan. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam surga, pencipta kami, yang telah menciptakan tubuh yang luar biasa, merupakan satu karunia Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan tanggung jawab kepada masing-masing kami, menjaga agar semua organ-organ tubuh ini tetap dalam keadaan prima, sehat walafiat, sehingga dengan demikian kami dapat melakukan tugas pekerjaan kami dengan semaksimal mungkin. Amen. Sehingga hasilnya mendatangkan puji-pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Baru saja kami mempelajari pentingnya olahraga ya Bapa, agar dengan demikian kami dapat menjaga kesehatan tubuh kami. Karena itu adalah perintah Tuhan, di mana Engkau menghendaki kami anak-anak-Mu, putra-putrimu, dapat menjaga kesehatan kami. Karena kesehatan tubuh ini akan mempengaruhi kesehatan emosi kami, kesehatan daripada kerohanian kami ya Bapa. Oleh karena itu kami memohon pertolongan dari surga, agar memberkati setiap pemirsa yang telah mendengar pelajaran yang penting ini. Dan memberikan kepada kami suatu motivasi dorongan
agar kami dapat mempraktekkan pelajaran ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan demikian, kami akan dapat melihat hasilnya berupa tubuh yang segar dan sehat, pikiran yang cerdas, wajah yang penuh senyuman dan sukacita ya Tuhan, yang akan menjadi saksi yang hidup bagi semua orang di sekitar kami. Segala puji bagi nama-Mu yang akan menolong kami di dalam kehidupan ini supaya tetap sehat. Salah satu adalah melalui olahraga. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap pemirsa, baik yang di tanah air maupun yang di luar negeri, sehingga kami senantiasa memuji Tuhan atas kebaikan dan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan semuanya ini. Amin. Pemirsa, sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Sedap harap pada Yesus dan percaya firman-Nya, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Aku girang dah berharap pada Engkau ya Yesus. Engkau sahabat yang kekal, setia aku selamanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya.